Sebentar lagi kita akan menghadapi SNMPTN 2023 nih. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan? Penasaran gak nih teman-teman? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, kayaknya video kali ini benar-benar fresh nih ya, karena kita bakal bahas alur penerimaan mahasiswa baru dari mulai kloter yang pertama, yaitu SNMPTN. Khususnya buat teman-teman yang bakal daftar SNMPTN 2023 nih. Iya nih, karena ada notif nih dari salah satu murid kakak. Dia nanya, "Kak, aku angkatan 2023, gimana nih kak caranya biar masuk lewat jalur SNMPTN?" Nah, ini juga mungkin teman-teman yang pada nonton di sini pengen tahu kan dan penasaran kira-kira apa sih SNMPTN dan gimana sih cara masuknya? Nah, SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, atau bisa dikatakan juga seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot dan faktor pendukung lainnya. Nah, di sini kakak akan bahas bareng sama Kak Ica untuk tahu kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kamu lolos di jalur SNMPTN. Wah, bener banget tuh. By the way nih, untuk SNMPTN ini sendiri kuotanya terbatas loh atau sedikit, karena nggak semua siswa di sekolah kalian bisa mengikuti jalur SNMPTN ini. Siswa-siswa yang bisa mengikuti SNMPTN merupakan siswa dengan kuota eligible SNMPTN sekolahnya yang dipilih oleh pihak sekolah berdasarkan peringkat paralelnya. Bahasa lainnya tuh, kalian bisa ikut jalur SNMPTN ini kalau kalian menjadi siswa yang direkomendasiin gitu loh sama sekolah kalian. Nah, dari situ juga ada tuh 4 poin penting yang harus kalian persiapin untuk kira-kira apa aja sih yang bisa bikin kalian itu direkomendasiin sama sekolah untuk lewat jalur SNMPTN ini. Kira-kira apa aja tuh poinnya, Kak Ica? Poin pertama nih, yang paling penting sebelum kalian ikut seleksi masuk PTN, yaitu kalian harus tahu tentang minat dan bakat dari diri kalian sendiri. Kayak apa sih passion kalian? Kalian itu suka di bidang apa? Terus kalian itu mau banyak belajar di bidang apa? Kayak gitu. Karena minat bakat ini juga bakal menentukan banget nih kalian bakal milih jurusan kayak apa sih nantinya. Iya, bahkan kalau misalkan minat bakat itu kalian tahu kira-kira apa sih prodi yang cocok buat kalian, itu kalian tuh bisa loh namanya ikut tes MBTI atau talent mapping. Untuk selanjutnya, kamu harus stay tune terus di channel kita. Jadi di situ juga kakak sebelumnya pernah bahas ya tentang MBTI itu apa sih. Nah, dari personality MBTI kamu bisa tahu tuh jurusan yang cocok tuh kira-kira apa, prodinya sesuai atau enggak. Karena kan itu dari bakat kalian, dan bakat kalian itu nentuin masa depan kalian kan. Nah, kalau kalian udah tahu minat dan bakat kalian, ini bakal berhubungan nih sama poin yang selanjutnya, yaitu memilih PTN dan jurusan. Nah, mulai dari sekarang kalian bisa nih cari-cari informasi yang terupdate tentang jurusan yang bakal kalian pilih yang cocok dengan minat dan bakat kalian. Serta kalian cari informasi PTN mana aja sih kira-kira yang ada jurusan kalian pilih tersebut. Nah, ada hal lain yang penting juga, yaitu keketatan dari jurusan yang kalian pilih. Untuk data resminya kalian bisa cek di website ltmpt.ac.id atau juga kalian bisa cek di YouTube GP Media. Nah, selain itu ada yang gak kalah penting juga, yaitu nilai rapot kalian. Nah, kalian yang udah mau lewat jalur SNMPTN, kalian harus persiapin nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, yang udah naik nih ke kelas 12, persiapkan nilai di semester 5 kalian yang sesuai, yang kira-kira itu tuh ngaruh banget buat jurusan yang kalian ambil. Terus ingat ya, ada 6 mata pelajaran yang paling utama dan dinilai. Ada 3 mata pelajaran utama, yaitu matematika wajib, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu 3
mata pelajaran yang utama. Sedangkan kalau untuk IPA ya udah jelas dong ya, fisika, kimia, sama biologi. Kalau untuk anak IPS itu sosiologi, geografi, sama ekonomi. Nah, ada juga nih Kak untuk jurusan bahasa sama SMK. Kalau untuk jurusan bahasa sendiri diambil dari nilai 3 mata pelajaran utama ditambah dengan pelajaran antropologi, sastra Indonesia, sama bahasa asing. Sedangkan kalau untuk anak SMK sendiri diambil dari nilai 3 mata pelajaran utama ditambah dengan mata pelajaran kejuruannya. Tapi selain itu juga di SNMPTN nanti bakal dipertimbangin nih nilai-nilai yang relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Misalnya, kalian memilih jurusan farmasi, berarti memiliki mata pelajaran yang relevan yaitu kimia. Nah, maka dari itu kalian harus meningkatkan nih nilai mata pelajaran kimia kalian biar menjadi nilai mata pelajaran rata-rata tertinggi di rapot kalian. Oke, tapi gak cuma hanya itu doang ya. Gak cuma hanya nilai rapot, tapi sertifikat tuh ternyata penting juga. Jadi gak cuma hanya pengen lihat kamu secara akademisi, karena nilai rapot tadi cuma dilihat dari nilai ilmu pengetahuan doang kan. Nah, kalau sertifikat itu menunjang banget buat peluang kamu untuk keterima lewat jalur SNMPTN. Tapi ingat, sertifikat itu cuman hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memang formal atau memang resmi gitu, kayak dari kementerian atau dari lembaga kedinasan atau bahkan dari universitas-universitas yang kalian pengenin. Nah, ingat ya, itu untuk tingkat kota paling minimal, gak boleh kayak yang lebih rendah daripada itu. Dan itu juga gak cuman hanya dari peserta doang. Kalau misalkan cuman hanya peserta aja ya gak termasuk kriteria itu. Gimana Kak Ica? Nah, bener banget sih Kak. Jadi yang penting itu kita harus juara 1, 2, 3 ataupun juara favorit juga boleh kok. Yang penting gak cuma peserta aja nih. Nah, jangan lupa juga nih buat kalian yang belum punya sertifikat, boleh nih untuk ikut-ikut lomba dari sekarang mumpung masih banyak waktunya. Karena ini lumayan menambah poin kelulusan kalian di SNMPTN juga loh. Ya, jadi itu semua poin-poin yang tadi udah dijelasin nih sama Kak Ica. Oh ya, aku juga punya tambahan nih. Jadi untuk sertifikat yang bisa kalian input di SNMPTN ini yaitu maksimal ada 3 sertifikat. Ingat ya, sertifikatnya itu harus sertifikat tingkat paling minimal adalah tingkat kota dan penyelenggaranya juga harus resmi. Oke? Nah, itu aja tuh tadi penjelasan poin-poin penting yang harus kamu persiapin. Nanti kamu udah masuk kelas 12, persiapin itu nilai rapot kalian yang relevan ya, terutama. Terus juga sertifikat dan poin-poin lainnya yang kakak jelasin sebelumnya. Nah, buat kalian yang pengen banget dirasionalisasikan nih nilai rapotnya, kira-kira udah mendukung belum ya Kak nilai rapot aku? Terus kalau aku masuk jurusan ini kira-kira bisa lolos nggak ya, atau berpeluangnya berapa? Nah, kalian tetap stay tune di sosial media kita. Nanti kakak akan kasih informasi lebih lanjut buat video-video selanjutnya. Karena ini 2023 angkatan yang terbaru dan pasti peraturan yang terbaru lagi, beda dari sebelumnya. Tapi mungkin kurang lebih sama ya. Dari situ kalian bisa tahu peluang dan kelolosan kalian itu kira-kira apa nih yang membantu kalian biar bisa masuk PTN. Oke deh, pokoknya stay tune terus ya di Instagram, YouTube, dan sosial media GP Media lainnya biar nggak ketinggalan info-infonya. Mungkin cukup sekian ya video dari kita kali ini. Semoga bermanfaat dan See you in the next video.